Setelah kabar awal yang muncul dari portal Brasil UOL sekitar seminggu lalu, kini jurnalis Matteo Moretto mengonfirmasi bahwa Inter Milan sedang memantau Giovanni, pemain muda dari Verona. Menurut Moretto, transfer potensial ini perlu diperhatikan dalam beberapa bulan mendatang, terutama karena adanya apresiasi khusus dari pelatih Inter, Christian Chivu, terhadap kemampuan sang pemain. Keputusan ini menandai langkah awal Inter untuk memperkuat skuadnya dengan talenta muda yang menjanjikan menjelang musim depan. Inter Milan terus memantau Joel Ordonez sebagai opsi untuk memperkuat lini pertahanan, menyusul kemungkinan kepergian Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi di akhir musim. Minat klub Nerazzurri terhadap bek asal Ekuador ini juga dikonfirmasi oleh Gazzetta dello Sport, yang menyebut bahwa klub Brugge, pemilik transfer Ordonez, tidak akan menerima tawaran di bawah 25 juta euro. Selain itu, diskusi antara Inter dan klub Brugge kemungkinan akan melibatkan masa depan Alexander Stankovic yang bergabung dengan Brugge pada Juli lalu seharga 10 juta euro. Inter masih memiliki opsi pembelian kembali untuk Stankovic yang bisa dijalankan dalam 2 tahun ke depan, yaitu 23 juta euro pada 2026 dan 25 juta euro pada 2027. Gazzetta dello Sport menambahkan kemungkinan strategi Inter menunda kembalinya anak dari legenda Stankovic ke Inter untuk mendapatkan jalur prioritas dalam merekrut Ordonez. Dengan langkah ini, Inter berpotensi memperkuat pertahanan mereka sekaligus menjaga hubungan strategis dengan klub Brugge. Gelandang muda Alexander Stankovic tengah menjadi sorotan beberapa klub besar Eropa. Tottenham Hotspur dan Newcastle United dilaporkan memantau penampilan pemain kelahiran 2005 itu yang kini membela klub Brugge. Meskipun begitu, Inter Milan masih memiliki kendali penuh atas Stankovic melalui opsi pembelian kembali yang dapat dijalankan musim panas mendatang 23 juta euro atau musim panas berikutnya 25 juta euro. Menurut laporan eksklusif jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano, perwakilan kedua klub Inggris tersebut telah beberapa kali menyaksikan secara langsung performa gelandang Serbia ini, yang menunjukkan penampilan impresif selama beberapa bulan pertamanya di Belgia. Langkah ini menunjukkan bahwa Stankovic, meski masih muda, sudah menarik perhatian klub-klub top Eropa. Sementara Inter memiliki peluang strategis untuk memulangkannya jika diperlukan. Pelatih Lazio Maurizio Sarri memiliki 2 prioritas untuk bursa transfer Januari mendatang. Gelandang berkualitas dan pemain sayap ofensif yang mampu memberikan kedalaman serta kejutan dalam permainan. Beberapa waktu terakhir, nama Davide Fratesi sempat dikaitkan dengan Lazio untuk posisi gelandang. Namun menurut Il Messaggero, target utama Sarri adalah Piotr Zielinski, pemain yang pernah ia latih di Empoli dan Napoli. Meski demikian, transfer Zielinski diperkirakan akan sulit direalisasikan karena gajinya di Inter Milan mencapai sekitar 4,5 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi untuk Lazio. Sebagai alternatif yang lebih realistis, klub Biancocelesti menimbang Ivan Ilic dari Torino yang dianggap lebih memungkinkan untuk direkrut dan memperkuat lini tengah tim. Thomas Palacios dikabarkan ingin kembali ke klub asalnya, Independiente Rivadavia, sambil memulihkan diri dari cedera otot yang diperkirakan membuatnya absen hingga awal Desember. Menurut FC Internews, Palacios yang belum sekalipun tampil di bawah asuhan Christian Chivu yakin pengalaman kembali ke tim lamanya akan memberinya kesempatan bermain lebih konsisten dan menampilkan kembali kemampuan terbaiknya. Pemain berusia 22 tahun ini juga masuk dalam pantauan beberapa klub dari Brasil, Meksiko, dan Argentina. Ia telah menyampaikan niatnya langsung kepada Presiden Independiente Rivadavia, berharap keinginannya dapat terrealisasi. Inter Milan disebut tidak menolak kemungkinan transfer itu, meski klub akan berusaha menemukan solusi terbaik secara olahraga dan finansial terkait kepindahan atau perpisahan sementara Palacios. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter tetap terbuka terhadap pengembangan karir pemain muda mereka sambil menjaga kepentingan klub.
Setelah jeda beberapa hari, Inter Milan kembali menggelar sesi latihan pada Kamis sore di Appiano Gentile, meski masih tanpa kehadiran 11 pemain yang tengah memperkuat tim nasional masing-masing. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Christian Chivu tetap bisa mengandalkan sejumlah pemain utama yang tidak dipanggil timnas, seperti Jan Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Jan Bisek, hingga Marcus Thuram. Selain itu, Carlos Augusto juga diketahui tetap berlatih di Milan selama jeda internasional. Media asal Italia tersebut juga memberikan pembaharuan mengenai kondisi pemain yang masih cedera. Dari 4 pemain yang absen, Matteo Darmian, Henrik Mkhitaryan, Di Gennaro, dan Thomas Palacios, hanya Darmian yang berpeluang untuk kembali ke skuad sebelum derby melawan AC Milan. Bek serba bisa tersebut masih dalam tahap pemulihan dari cedera otot soleus di kaki kiri dan diperkirakan bisa kembali berlatih bersama rekan setimnya antara Selasa hingga Kamis pekan depan. Sementara itu, Chivu telah menjadwalkan 2 sesi latihan pagi untuk hari Jumat dan Sabtu. Setelahnya, para pemain akan mendapatkan 3 hari libur dari Sabtu hingga Senin sebelum memasuki fase persiapan intensif menjelang derby della Madonnina. Langkah ini diambil agar skuad Inter dapat mengisi ulang energi dan mempersiapkan kondisi terbaik menghadapi salah satu laga paling bergengsi di musim ini. Menurut laporan Tuttosport, Davide Fratesi dan Francesco Acerbi tampaknya semakin kehilangan peran sentral dalam proyek Inter Milan. Fratesi, yang didatangkan dari Sassuolo dan sempat dianggap pemain tak tersentuh di bursa transfer musim panas lalu, bahkan nyaris mendapat perpanjangan kontrak, hingga kini belum mampu menunjukkan performa yang diharapkan. Gelandang asal Italia itu baru tampil dengan total 327 menit bermain, menjadi starter hanya 3 kali, 2 diantaranya di Liga Champions melawan Union SG dan Kairat, serta 1 di Serie A kontra Cremonese. Situasi ini membuat Fratesi merasa tidak puas, dan isu mengenai kemungkinan kepergiannya kembali muncul. Ia masih menjadi target impian Maurizio Sarri di Lazio, meski transfer tersebut sulit terwujud mengingat keterbatasan finansial klub Roma biru tersebut. Selain itu, Luciano Spalletti juga dikabarkan mengagumi Fratesi. Sementara AS Roma bisa saja kembali menghidupkan minatnya terhadap mantan pemain akademinya itu. Namun demikian, Inter tidak berniat melepasnya dengan harga murah. Nasib serupa juga dialami Francesco Acerbi. Bek veteran itu 3 kali duduk di bangku cadangan secara beruntun sebelum akhirnya kembali sebagai starter saat menghadapi Lazio. Menurut laporan tersebut, Acerbi tidak menyukai sistem rotasi yang diterapkan. Dan jika ada tawaran menarik pada bursa transfer Januari nanti, ia tidak akan menolak untuk pergi. Manuel Akanji kini menjadi salah satu pemain yang paling tidak tergantikan di skuad Inter Milan. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, bek asal Swiss itu hampir tidak pernah terlibat dalam rotasi pemain yang dilakukan Christian Chivu, menandakan bahwa sang pelatih menganggapnya sebagai sosok yang paling penting di lini belakang. Didatangkan pada bulan September dan langsung dimainkan dalam laga melawan Juventus, Akanji mampu beradaptasi dengan sangat cepat di lingkungan barunya. Kepribadian yang kuat dan kualitas permainan yang tinggi membuatnya langsung mendapat tempat utama di tim. Proses pembelian permanen pemain yang dipinjam dari Manchester City itu disebut hanya tinggal menunggu waktu. Menurut laporan yang sama, perjanjian dengan klub Inggris memberi waktu hingga Juni untuk menebusnya. Namun, jika Inter menjuarai Serie A, klausul pembelian otomatis akan langsung aktif. Dengan kata lain, Akanji praktis sudah menjadi rekrutan pertama Inter untuk musim depan. Menariknya, Akanji sebelumnya sempat didekati oleh AC Milan, bahkan negosiasi dikabarkan sudah cukup jauh. Namun sang pemain memilih menolak tawaran tersebut dan menunggu Inter, klub yang sudah memantaunya sejak beberapa tahun lalu. Petualangan Luis Henrique bersama Inter Milan tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Winger asal Brazil itu kesulitan mendapatkan tempat di bawah asuhan Christian Chivu, yang secara terbuka menyatakan bahwa sang pemain belum siap untuk menghadapi ritme dan intensitas sepak bola Italia. Menurut laporan dari Foot Mercato, Inter telah mencoba menawarkan Luis Henrique ke beberapa klub Prancis seperti Monaco, Lyon, dan Marseille, mantan tim yang pernah dibelanya.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena ketiga klub tersebut tidak menunjukkan minat besar terhadap pemain berusia 23 tahun itu. Meski begitu, peluang hengkang pada bursa transfer Januari tetap terbuka lebar. Sumber yang sama menyebutkan bahwa sejumlah klub Eropa mulai memantau situasi Henrique dan kemungkinan besar akan mengajukan penawaran dalam waktu dekat. Inter kini dihadapkan pada dilema terkait masa depan sang pemain, mengingat mereka telah mengeluarkan 25 juta euro pada Juli lalu untuk memboyongnya dari Marseille. Namun, kontribusi Henrique sejauh ini masih jauh dari harapan. Bahkan dalam laga terakhir melawan Lazio, Cifu lebih memilih memainkan Carlos Augusto di sisi kanan menggantikan Denzel Dumfries. Sebuah keputusan yang semakin menegaskan bahwa Henrique belum menjadi bagian penting dari proyek Inter musim ini. Inter Milan tengah menghadapi situasi penting terkait posisi penjaga gawang utama untuk musim depan. Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, manajemen klub kini sedang membahas siapa yang akan menjadi kiper utama Nerazzurri pada musim 2025-2026. Menurut laporan tersebut, peluang Yann Sommer untuk memperpanjang kontrak dinilai kecil, mengingat faktor usia. Sementara itu, Josep Martinez masih mendapat dukungan penuh dari klub setelah insiden di luar lapangan yang sempat menimpanya, dan bisa saja tetap dipertahankan sebagai kiper kedua musim depan. Manajemen Inter telah mulai memantau beberapa kandidat pengganti Sommer. Dua nama yang sudah masuk daftar adalah Elia Caprile Cagliari dan Noah Atubulu Freiburg. Selain itu, muncul juga nama baru yaitu Sion Suzuki dari Parma, meski pemain asal Jepang itu baru saja mengalami cedera. Ketiga calon tersebut memiliki satu kesamaan utama, yaitu usia muda. Caprile berusia 24 tahun, sedangkan Atubulu dan Suzuki sama-sama 23 tahun. Mereka juga sudah mendapat panggilan ke tim nasional masing-masing, dengan Suzuki sejauh ini menjadi yang paling berpengalaman lewat 21 penampilan bersama Jepang. Dari sisi ekonomi, ketiganya dianggap sesuai dengan kebijakan keuangan pemilik baru Inter, Oktri, yang tidak akan mengeluarkan lebih dari 25 juta euro untuk satu pemain. Karena itu, selain kemampuan teknis, klub juga akan menilai ketenangan mental dan kepribadian calon kiper anyar untuk memastikan mereka siap menjadi nomor satu di bawah Mistar. Massimo Paganin memberikan pujian tinggi kepada Christian Chivu atas kerja gemilangnya bersama tim Nerazzurri musim ini. Dalam wawancaranya dengan news.superscomes.it, Paganin menilai bahwa Inter saat ini tampil sebagai tim paling solid dan dominan di Serie A. Menurutnya, meski sempat mengalami kesulitan di awal musim, Inter berhasil menemukan identitas permainan yang kuat di bawah arahan Chivu. Saya tidak menyangka Inter akan memimpin klasemen secepat ini setelah beberapa hambatan kecil di awal. Namun mereka sudah menemukan keseimbangan yang luar biasa, ujar Paganin. Ia menambahkan bahwa kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan Chivu dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan para pemain. Chivu tahu bagaimana meyakinkan tim bahwa mereka adalah yang terbaik. Ia sudah menemukan kunci dari kelompok ini, lanjutnya. Paganin juga menyoroti kualitas skuad Inter yang semakin lengkap berkat beberapa rekrutan penting. Inter memiliki tim yang sangat kuat dengan kedalaman skuad yang membuat mereka sulit disaingi. Saya pikir akan sangat sulit bagi tim-tim lain dalam perebutan Scudetto untuk bisa mengikuti laju mereka, tutupnya. Inter Milan resmi menjalin kerjasama 3 tahun dengan BYD, produsen kendaraan energi baru terbesar di dunia. Sebagai bagian dari kemitraan ini, BYD menghadirkan si Lion 7 Inter Edition, mobil edisi terbatas yang didedikasikan untuk klub Nerazzurri. Mobil ini menonjol dengan desain hitam metalik, interior bernuansa biru hitam, serta berbagai detail eksklusif bertema Inter, termasuk logo klub dan grafis khusus pada sistem infotainment. Dilengkapi teknologi listrik generasi terbaru, si Lion 7 Inter Edition menggabungkan performa, kenyamanan, dan inovasi. Hanya 250 unit yang akan diproduksi dengan penawaran spesial bagi anggota Inter Club, menegaskan ikatan kuat antara BYD, Inter, dan para pendukungnya. Insiden menegangkan yang menimpa Edoardo Bove saat laga Fiorentina versus Inter musim lalu, kini berujung pada langkah nyata di tingkat nasional. Parlemen Italia akan membahas rancangan undang-undang baru bertajuk Legge Bove,
yang berfokus pada pendidikan dan kesiapsiagaan pertolongan pertama di dunia olahraga dan kehidupan sehari-hari. Rancangan undang-undang ini akan dipresentasikan Senin mendatang di Senat Italia, dipromosikan oleh Senator Marco Lombardo dan Carlo Calenda. Inisiatif tersebut lahir sebagai bentuk refleksi atas pentingnya penanganan cepat dalam situasi darurat medis di lapangan. Acara peluncuran akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Senat Licia Ronzulli, Senator Simona Malpezzi, Menteri Olahraga Andrea Abodi, dan Edoardo Bove sendiri. Sang gelandang, yang kini juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Salvagente Italia, akan menjadi duta resmi kampanye Legge Bove. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pelatihan pertolongan pertama, serta mendorong penerapan prosedur keselamatan yang lebih baik di dunia olahraga Italia. BP yakini menilai musim 2025-2026 akan menjadi salah satu musim paling seimbang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam wawancara bersama tutojuve.com, Yakini menyebut banyak klub memiliki potensi untuk bersaing di papan atas, namun tetap menjagokan Inter Milan sebagai kandidat terkuat untuk meraih Scudetto. Ini musim yang sangat seimbang, ada banyak tim yang bisa bersaing untuk gelar juara, ujar Yakini. Namun perbedaan akan terlihat dari bagaimana setiap klub menghadapi kompetisi Eropa. Bermain di sana memang menyenangkan, tapi selalu menguras energi, tambahnya. Meski begitu, pelatih berpengalaman itu menilai Inter tetap berada di level berbeda. Saya melihat satu favorit, yaitu Inter, seperti dalam beberapa tahun terakhir. Juve sudah menyatu dengan baik bersama tim dan punya skuad yang sangat penting, penuh kualitas dan juga pemain muda bertalenta, puji Yakini. Ia juga menyinggung Bonni, salah satu pemain muda yang pernah dilatihnya. Saya mengenalnya dengan baik. Dia debut di bawah asuhan saya saat berusia 18 tahun. Tapi segalanya akan bergantung pada bagaimana dia mengelola situasi di lapangan, ujarnya. Menurut Yakini, musim ini akan menghadirkan persaingan seru. Saya pikir ada sekitar 6 tim yang bisa memperebutkan gelar. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik hingga akhir, tutupnya. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi, berbagi kisah hidup dan filosofi pribadinya saat mempresentasikan buku biografinya yang berjudul Io, Guerriero di Museo Maga, Gallarate, Varese. Dalam acara tersebut, Acerbi mengungkapkan bagaimana perjuangan, ketekunan, dan rasa syukur membentuk dirinya sebagai pemain dan pribadi yang lebih kuat. Ketika segalanya berjalan buruk, pikiran pertama kita biasanya ingin menyerah. Tapi yang penting adalah bertahan. Penderitaan pada akhirnya akan terbayar, kata Acerbi di hadapan para pengunjung. Ia kemudian mengenang salah satu momen paling emosional dalam karirnya, yakni gol penyeimbang 3-3 dalam semifinal Liga Champions melawan Barcelona sebelum akhirnya Inter menelan kekalahan pahit di Munich. Setelah pertandingan itu, kami sadar tidak bisa berbuat banyak. Mereka terlalu kuat dan kami terlalu lelah. Tapi kami harus melihat sisi positifnya. Kami mencapai final setelah menyingkirkan tim-tim besar, ujarnya kepada malpensa24.it. Menariknya, Acerbi mengaku tidak pernah secara khusus memilih Inter sebagai klubnya. Bukan saya yang memilih Inter, tapi Inter yang memilih saya, ucapnya. Ia juga menceritakan hubungan dekat dengan beberapa rekan setimnya. Bastoni, Barella, dan Di Marco itu benar-benar konyol, tentu saja dalam arti yang baik. Mereka pemain yang lucu dan ceria, tapi juga tahu kapan harus serius. Tak lupa, Acerbi menyinggung masa sulit dalam hidupnya ketika ia berjuang melawan penyakit kanker beberapa tahun lalu. Penyakit itu mengubah saya dan membuat saya menjadi atlet yang lebih baik. Dulu saya tidak berlatih seperti profesional, tapi setelah itu ada sesuatu yang berubah di kepala saya, yaitu dorongan untuk mengambil kembali semua yang dulu saya tinggalkan, tutupnya. Menjelang derby della Madonnina, suasana panas mulai terasa di Milan. Mantan pelatih legendaris Italia, Fabio Capello, memberikan analisis menarik kepada La Gazzetta dello Sport tentang kekuatan dan kelemahan dua tim sekota tersebut. Capello menilai bahwa Inter Milan tampil sangat produktif di lini depan, namun belum cukup solid dalam bertahan. Inter mencetak banyak gol, tapi juga sering kebobolan. Acerbi bagus dalam memberi arahan,
Akanji punya kepribadian dan kemampuan menguasai bola yang luar biasa. Bastoni juga hebat saat menyerang, tapi kadang kehilangan lawan ketika bertahan, ujarnya. Menurut Capello, kekuatan utama Inter terletak di kedua sisi sayap, berkat kemampuan mereka mengalihkan permainan dengan cepat. Sementara itu, dari kubu AC Milan, ia menyoroti performa Pavlovic dan Tomori sebagai pilar penting pertahanan. Namun ia mengingatkan bahwa lini belakang Rossoneri masih membutuhkan perlindungan lebih dari lini tengah. Modric dan Rabiot adalah dua penyaring terbaik. Mereka punya kualitas dan kekuatan fisik untuk menjaga keseimbangan permainan, tambahnya. Capello juga menyinggung performa Akanji, yang menurutnya menjadi sosok penting bagi Inter. Dia seperti Modric-nya Inter, punya pengalaman dan kualitas tinggi. Saya pasti akan mempermanenkannya, tegasnya. Selain itu, pelatih veteran tersebut memuji keputusan Christian Cifu menaikkan garis pertahanan tim. Cifu tahu timnya mulai mendapat manfaat dari itu. Artinya, ide-idenya sudah diterima dengan baik oleh para pemain, jelasnya. Namun, Capello juga mengingatkan bahwa strategi bermain tinggi membuat Inter lebih sering melakukan pelanggaran. Kalau bermain lebih maju, kamu memang harus menghentikan permainan lebih awal, katanya. Soal peluang juara, Capello menanggapi pernyataan Massimiliano Allegri yang mengatakan Scudetto bisa diraih hanya jika tim tidak kebobolan lebih dari 25 gol. Kamu bisa saja kebobolan lebih banyak, asal bisa mencetak gol lebih banyak, ucapnya. Terakhir, Capello memuji Modric yang tampil luar biasa bahkan dalam fase bertahan. Dia punya kecerdasan luar biasa. Sepak bola Italia ini lambat. Jadi ketika bola datang, dia sudah membaca dan menutup bukunya, ujarnya. Sambil menambahkan bahwa pergantian sisi cepat Inter bisa menjadi ujian berat bagi sang veteran Kroasia. Mengakhiri wawancara, Capello berharap derby kali ini menghadirkan pertarungan terbuka dan penuh hiburan. Saya hanya ingin melihat serangan-serangan yang menghibur, tutupnya. Andrea Stramaccioni memberikan pandangannya kepada Tuttosport mengenai situasi di tim nasional Italia dengan menyoroti dua pemain belakang, Alessandro Bastoni dan Riccardo Calafiori, serta talenta muda Inter, Pio Esposito. Stramaccioni menilai bahwa duet Bastoni-Calafiori memiliki potensi besar untuk menjadi poros pertahanan masa depan Azzurri. Keduanya punya banyak kesamaan, termasuk dalam hal kaki kiri dominan dan kemampuan membangun serangan dari belakang dengan kualitas tinggi, ujarnya. Namun, dalam fase bertahan, mereka justru saling melengkapi. Bastoni lebih kuat dalam duel dan marking, sedangkan Calafiori unggul dalam membaca ruang dan antisipasi. Mereka cepat, tangguh dalam duel udara, dan secara individu maupun sebagai pasangan bek tengah, saya sangat menyukai mereka, tambahnya. Selain menyoroti duet belakang itu, Stramaccioni juga berbicara tentang Pio Esposito, striker muda yang saat ini menjadi bagian dari skuad utama Inter, asuhan Christian Cifu. Saya sudah memujinya sejak dia mencetak gol ke gawang River Plate musim panas lalu, kata Stramaccioni. Cara dia melindungi bola dan memposisikan tubuhnya mengingatkan saya pada Luca Toni. Dan kalau kamu bertanya apakah saya menyangka dia akan berkembang seperti ini, saya jawab iya, tentu saja. Menurut Stramaccioni, musimnya bersama Spezia menjadi ujian penting. Jika setelah jalur akademi yang panjang dia bisa tampil menonjol di musim pertamanya di sepak bola profesional, itu artinya dia punya nilai dan potensi yang besar, jelasnya. Ia menutup dengan pujian untuk lingkungan yang kini dimiliki sang penyerang muda di Inter. Pio berada di Inter yang ideal untuk perkembangannya, dengan Cifu sebagai pelatih dan keberadaan pemain muda berbakat lain di belakang duet Thuram Lautaro yang bisa jadi contoh baginya. Semua itu membuatnya tumbuh dalam atmosfer yang sempurna untuk berkembang, pungkas Stramaccioni. Bek muda Inter Milan, Jan Bisek, kembali mendapat sorotan positif berkat penampilannya yang konsisten dan penuh potensi. Kali ini, pujian datang dari mantan pemain Juventus, Mark Giuliano. Dalam wawancaranya dengan radio TV Serie A, Giuliano mengaku sebagai pengagum berat bek asal Jerman tersebut. Saya ingin mengingatkan bahwa Bisek, dari segi kemampuan, adalah talenta terbaik di level Eropa. Ini bukan pendapat, tapi fakta, ujar Giuliano. Ex-bek tim nasional Italia itu juga menyoroti usia muda Bisek yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Dia masih sangat muda, tapi sudah menunjukkan kualitas luar biasa. Selain solid dalam bertahan, Bisek juga mampu mencetak gol, tambahnya. Napoli menerima kabar buruk setelah hasil pemeriksaan medis terbaru menunjukkan bahwa gelandang andalan mereka, Frank Zambo Anguissa,
mengalami cedera serius pada otot paha belakang kaki kirinya. Pemain asal Kamerun itu mengalami cedera saat membela tim nasionalnya dan kini telah memulai proses pemulihan bersama tim medis klub. Berdasarkan laporan dari Sky Sport, cedera tersebut tergolong cukup berat dan membuat sang gelandang harus menepi dari lapangan setidaknya hingga awal Januari 2026. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi pelatih Antonio Conte yang selama ini sangat mengandalkan Anguissa sebagai motor lini tengah Napoli. Absennya mantan pemain Fulham itu diperkirakan akan memaksa Conte melakukan rotasi besar-besaran di sektor tengah untuk menjaga stabilitas permainan tim di sisa paruh pertama musim ini.